Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Hamidah dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung dengan NIM 30101800174. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa Indonesia baku. Nah, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia ini diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersama dengan mulai berlangsungnya konstitusi. Nah, sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diundang, peran peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum masih mengalami dilema dan implementasinya. Salah satu dilema yang terjadi adalah pembentukan peraturan perundangan dalam mendukung asas kepastian hukum. Banyak tata bahasa yang masih multafsir, sehingga perundang-undangan ini dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, persoalan tersebut inilah yang semestinya perlu ditinjau dari sudut pandang tata bahasa baku sebagai salah satu instrumen pembentukan peraturan perundang-undangan yang bernilai kepastian hukum. Dalam kajian yang dilakukan, yang digunakan metode penelitian secara kualitatif. Hasil penelitian itu ditemukan bahwa bahasa Indonesia baku menjadi salah satu instrumen yang tepat untuk mewujudkan nilai kepastian hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, secara normatif, hal ini bisa digunakan apabila syarat dalam pembentukan peraturan perundangan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadikannya sebagai instrumen formil bahwa bahasa Indonesia baku, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar, menjadi acuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu ada kata yang baku dan juga tidak baku. Nah, pengertian dari kata baku itu sendiri yaitu kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya itu sudah benar serta bersumber dari Kamus Besar, yaitu KBBI. Nah, biasanya kata baku ini digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Nah, umumnya kata baku ini digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, sedangkan suatu kata itu dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata itu tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, tapi juga dapat diakibatkan dari pengucapan yang salah dan juga penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Nah, umumnya biasanya kata tidak baku ini sering diucapkan atau muncul dalam percakapan sehari-hari. Nah, untuk ciri-cirinya atau contoh dari ragam bahasa baku itu, contohnya itu seperti ini. Kan kaidah dari tata bahasa itu sifatnya normatif. Dengan penerapan pola kalimat yang baku itu, contohnya acara itu sedang kami ikuti dan bukan acara itu kami sedang ikuti. Nah, sedangkan untuk penggunaan kata-kata baku, misalnya contohnya itu cantik sekali dan bukan cantik banget. Untuk contoh katanya, selain itu ada uang dan bukan duit, serta tidak mudah dan bukan gak gampang. Nah, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis, ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. Lalu untuk penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Nah, meskipun sampai saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, kata penggunaan atap dan bukan atap, habis bukan abis, serta bukan kalau, dan bukan atau kalau. Nah, penggunaan kalimat secara efektif di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif, pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.